Peran 3 Jenderal Polisi di balik lolosnya Joko Chandra. Kapolri Jenderal Idam Aziz telah mencopot jabatan ketiga perwira tinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam pelarian buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih Sesi Bank Bali. Joko Chandra. Ketiga perwira tinggi itu adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo. Ketiga jenderal itu diduga memiliki peran masing-masing dalam menyelamatkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung Kejagung tersebut. Pelanggaran kode etik dimutasi, ucap Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada media, Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020. Pertama, ada nama Brigjen Prasetyo Utomo yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan, Korwas PPNS Barreskrim Polri pada tanggal 15 Juli tahun 2020 lalu. Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST 1980 VII KEP 2020 tanggal 15 Juli tahun 2020. Prasetyo pun dimutasikan sebagai Patian Mapolri. Jenderal Bintang 1 itu didepak dari jabatannya setelah menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra bernomor SJ82V 2020 Rokoas pada tanggal 18 Juni tahun 2020. Dalam surat jalan Berkopolri itu menyebutkan bahwa Joko Chandra bakal melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 19 Juni dan kembali tanggal 22 Juni tahun 2020. Surat sakti itu juga menuliskan pekerjaan Joko Chandra sebagai konsultan Barreskrim. Berikut peran ketiga jenderal yang diduga terlibat dalam pelarian buronan Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo. Pertama, ada nama Brigjen Prasetyo Utomo yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala Nasi dan Pengawasan, Korwas PPNS Barreskrim Polri pada tanggal 15 Juli tahun 2020 lalu. Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST 1980 VII KEP 2020 tanggal 15 Juli tahun 2020. Prasetyo pun dimutasikan sebagai Patian Mapolri. Jenderal Bintang 1 itu didepak dari jabatannya setelah menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra bernomor SJ82V 2020 Rokoas pada tanggal 18 Juni tahun 2020. Dalam surat jalan Berkopolri itu menyebutkan bahwa Joko Chandra bakal melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 19 Juni dan kembali tanggal 22 Juni tahun 2020. Surat sakti itu juga menuliskan pekerjaan Joko Chandra sebagai konsultan Barreskrim. Polri menyatakan, surat yang dikeluarkan Prasetyo itu tanpa seizin atasan dan inisiatif pribadi. Pihak Korps Bayangkara pun menegaskan, Joko Chandra bukan konsultan Barreskrim. Lulusan Akademi Kepolisian pada 1991 ini juga terlibat dalam pembuatan surat sehat Berkopolri yang terbit pada tanggal 19 Juni tahun 2020 dengan dokter pemeriksa yakni inisial Dr. H itu di RS Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Pembuatan surat sehat yang menyatakan Joko Chandra bebas corona COVID-19 diantar langsung oleh Prasetyo. Hal ini terungkap setelah Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap personel Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Dokes Polri.
Pemeriksaan dilakukan di Propam Polri menyusul beredar surat sehat ditulis atas nama Joko Sugiarto alias Joko Chandra dengan nomor SKET 2214 V 2020 Satkes. Dalam surat itu, adanya stempel berwarna biru dengan tulisan Pusdokes Polri serta catatan atau hasil pemeriksaan kesehatan. Prasetyo juga terlibat mengawal Joko Chandra menggunakan jet pribadi dari Jakarta menuju Pontianak. Pengawalan ini dilakukan untuk memperlancar perjalanan buronan kakap tersebut. Hasil pemeriksaan dari Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait pelanggaran etik Prasetyo itu telah dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Kasus Prasetyo menerbitkan surat jalan hingga membekini Joko Chandra ke Pontianak itu kini masuk ranah pidana. Hal itu setelah Polri memberikan laporan tipe A ke Barreskrim. Laporan ini dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa tersebut. 6 saksi telah diperiksa penyidik Barreskrim Polri atas dugaan pidana Prasetyo. Perkara pidana ini juga sudah naik tahap penyidikan. Barreskrim Polri juga menjerat Prasetyo pasal berlapis. Dia disangkakan melanggar pasal 221 KUHP, pasal 263 KUHP dan pasal 426 KUHP. Adapun Pasal 221 KUHP menyatakan soal mereka yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Sedangkan Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Dan Pasal 426 sendiri mengatur soal jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian pegawai negeri itu. Setelah kita melihat dari pemeriksaan saksi dan kemudian juga sudah naik sidik, nanti akan mencari siapa tersangkanya, kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Di Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020. Pemeriksaan Prasetyo hingga kini belum dilakukan Barreskrim Polri, sebab dia dikabarkan tengah menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati. Selain Prasetyo, skandal Joko Chandra lenggang kangkung ke Indonesia diduga melibatkan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo. Keduanya diduga terlibat dalam penghapusan status Red Notice Joko Chandra oleh Interpol. Surat penghapusan Red Notice dengan nomor B-186-V 2020 NCB Div Hai ditekan Brigjen Nugroho dan dikirimkannya kepada pihak imigrasi pada tanggal 5 Mei tahun 2020. Surat itu berisi pemberitahuan status Red Notice atas nama Joko Chandra telah dihapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 karena tidak ada permohonan perpanjangan Red Notice dari Kejagung. Dengan dasar surat itulah pihak imigrasi menghapus nama Joko Chandra dari sistem perlintasan pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Akibat status Red Notice dihapus, Joko Chandra pun bebas mondar-mandir masuk tanah air. Buntut surat penghapusan Red Notice Joko Chandra itu, Kapolri mencopot Irjen Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri dan dimutasi sebagai analisis kebijakan utama Itwasum Polri. Napoleon didepak dari jabatannya setelah dianggap lalai mengawasi bawahan sehingga muncul surat penghapusan Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan lamanya yakni Sekretaris NCB Interpol Indonesia Div Hubinter Polri menjadi analis kebijakan utama bidang Jian Banglem Diklat Polri. Dia dicopot setelah diduga menghapus Red Notice atas nama Joko Chandra.
Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST 2076 VII-KEP 2020. Tanggal 17 Juli tahun 2020 yang diteken langsung oleh Asdem Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi. Jabatan keduanya dicopot setelah Divpropam Polri melakukan pemeriksaan terkait surat penghapusan Red Notice Joko Chandra. Berkaitan dengan kode etik yang dilakukan oleh Kadif Hubinter dan Sesen CB masih dalam proses, artinya Propam masih dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan hal tersebut, kata Argo. Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan pandang bulu mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian buronan Joko Chandra. Listio berjanji akan melakukan pengusutan secara transparan dan terbuka terkait kasus ini. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat dugaan keterlibatan perwira tinggi di tubuh Polri merupakan inisiatif pribadi. Kompolnas melihat hal itu berdasarkan kasus surat jalan diterbitkan Prasetyo Utomo yang ternyata palsu. Hingga berita ini diturunkan, ketiga jenderal belum memberikan keterangan atau pembelaan terkait kasus yang menjerat mereka.